Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad awwal makhluqatika nurun min nurillah wa rasulika rahmatan min indik tursilahu rahmatan lil alamin. Salli wa sallim adada qudratika wa iradatika wa ilmuka al-awwalun wal-akhirun. Rabbi ghfir warham azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in min al-awliya wal-ulama wash-shuhada was-salihin وعلى والدينا إخواننا المسلمين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama-sama berpuasa di bulan suci Ramadan ini tiada lain terkecuali mengharapkan ridho dan karunia yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan menghantarkan kita menjadi golongan orang-orang yang disebut dengan muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tursilahu rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada kita kaum muslimin saja, namun baginda diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk semuanya, untuk seluruh alam semesta, bukan hanya kepada makhluk yang hidup seperti kita manusia, tapi juga kepada makhluk yang kita anggap dia tidak hidup, yang pada hakikatnya mereka juga hidup, karena mereka juga senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah Al-Mustafa Al-Mukhtar Al-Khiyar min Khiyar, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang telah memilihkan diri kita untuk mengikuti beliau, menjadikan diri kita sebagai pengikut, jadi umatnya,
jadilah kita sebagai umat yang sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi pernah sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam Sunan Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ummati hadhihi ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitan az-zalazil wal qad." Mudah-mudahan kitalah golongan yang dimaksudkan ini. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat berrahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari spesial karena merupakan hari yang ke-17. Semalam sudah dilaksanakan kegiatan peringatan Nuzulul Quran, memperingati turunnya Al-Quran, bahasa yang lazim kita sering bicarakan dalam setiap memperingati turunnya Al-Quran. Tetapi satu yang perlu kita pahami, bahwa Al-Quran itu adalah sifat Allah yang qadim. Sifat Allah yang qadim, yang tidak butuh tempat dan waktu. Maka para ulama salaf generasi pertama sampai ketiga, orang-orang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraisyihab, bahwa para ulama salaf enggan menyebutkan tentang Al-Quran dengan istilah turun. Maka mereka selalu berkata Allahu a'lam, Allahu a'lam bis-shawab. Karena ini mereka pun tidak mau dengan istilah-istilah majazi. Tetapi kita sebagai orang awam tidak apa-apa untuk memudahkan kita dalam memahami tentang peristiwa yang agung itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 185 yang sudah sering kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Karena panjang ayatnya. Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Timbul pertanyaan, apakah Al-Quran itu turun hanya pada bulan Ramadan? Kan gitu. Para ulama menyampaikan yang dimaksudkan adalah awal mula turunnya Al-Quran. Timbul lagi pertanyaan, turunnya Al-Quran dalam makna yang bagaimana? Apakah turunnya Al-Quran secara sekaligus 30 juz, atau turunnya Al-Quran secara bertahap
Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, turun dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa itu? Atau yang turunnya secara sekaligus. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memahami bahwa Al-Quran itu dahulu Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Satu tempat yang kita yakini tempat yang tinggi di atas langit yang ketujuh sana. Ini dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran dari sana. Apa kita pakai kata turun? Turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu mana? Menurut para ulama itu berada pada langit yang pertama atau langit dunia. Setelah itu diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap di Gua Hira, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan aktivitas mencari cahaya yang terang, mengasingkan diri dari kaumnya yang penuh dengan kejahilian, yang penuh dengan berbagai hal yang tidak diterima oleh akal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari apakah benar Tuhan itu adalah Tuhan yang dimaksudkan oleh kaumnya. Dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk kepada Nabi bahwa Tuhan yang dimaksudkan, yang Allah sampaikan, yang merupakan pencipta manusia dari segumpal darah, bukanlah Tuhan-Tuhan yang dimaksudkan oleh kaum jahiliyah, kaum musyrikin pada waktu itu. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tafsir para ulama, baik itu tafsir yang saya sebutkan tadi Al-Misbah karya Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, tafsir Al-Azhar Profesor Hamka, tafsir Ruhul Bayan Imam Ibnu Katsir, dan tafsir Fi Dhilalil Quran Imam Sayyid Qutb memberikan penjelasan tentang surah Al-Qadr, yakni salah satu surah yang kita ketahui bermakna kemuliaan. Kata Profesor Hamka dalam tafsir Al-Azhar, Al-Qadar dinamakan kemuliaan karena separuh dari makna Al-Qadar adalah kemuliaan. Malam yang mulia. Kenapa mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, pada suatu malam. Dan Allah menjelaskan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selain makna Al-Qadar dengan kemuliaan, ada makna-makna yang lain. Paling tidak, kata Profesor Muhammad Quraisy Shihab, ada 4 makna arti. Yang pertama, malam penetapan. Yang kedua, malam pengaturan. Yang ketiga, malam kemuliaan. Yang keempat, malam yang sempit. Dikatakan sebagai malam penetapan karena di malam itu Allah menetapkan khitah. Perjalanan hidup manusia. Karena sebelumnya ketika Allah belum turunkan Al-Quran, tentu manusia bahkan makhluk yang lain melakukan aktivitas tanpa pedoman yang jelas. Manusia dalam ketidakaturan, hidup sekena-kena saja. Karena mereka hidup dalam kehidupan dunia, di mana dunia ini untuk bisa mengelolanya, karena manusia telah diamanatkan sebagai khalifah, maka tentu manusia ada kecenderungan untuk mengelola kehidupan ini. Allah telah menganugerahi kepada mereka nafsu atau syahwat. Andaikan manusia tidak punya nafsu, bagaimana mungkin bisa membuat peradaban dalam kehidupan dunia? Andaikan manusia tidak punya syahwat, bagaimana mungkin manusia bisa berkembang biak? Bagaimana mungkin manusia bisa menjadi lebih banyak? Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah makhluk yang diberikan kesempurnaan anugerah. Beda dengan malaikat, beda dengan hewan atau binatang. Kata Imam Abdul Ghazali, Allah menciptakan makhluk 3 kelompok. Yang pertama, Allah berikan akal. Yang kedua, Allah berikan nafsu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga, Allah berikan akal sekaligus nafsu. Tuh. Yang pertama adalah kalangan malaikat. Allah berikan akal, tidak diberikan nafsu. Coba dibayangkan kalau Allah berikan nafsu juga kepada malaikat, Pak. Bisa-bisa jadi habis tuh istri kita diambil itu. Ya. Ya. Bisa-bisa. Untung para malaikat tidak diberikan nafsu syahwat seperti kita. Jadi aman-aman saja. Kita tinggalkan sebentar istri kita udah diambil tuh. Apalagi kalau kita sakiti istri kita, diambil para malaikat. Tapi alhamdulillah malaikat tidak diberikan nafsu. Kelompok yang kedua, Allah berikan nafsu tanpa akal. Otak ada, tapi tidak ada akal. Gitu. Binatang punya otak, bahkan otaknya enak dimakan. Betul apa? Otaknya enak dimakan, tapi tidak terisi akal dan agama. Maka apa yang dilakukan oleh binatang, ya seperti itulah yang kita lihat.
Adapun manusia diberikan akal juga diberikan nafsu, sehingga menjadikan manusia memiliki dua kecenderungan. Kecenderungan untuk memilih jalan fujur dan kecenderungan untuk memilih jalan takwa. Kecenderungan memilih jalan fujur menyebabkan manusia menjadi kelompok ashabul masy'amah. Kecenderungan manusia memilih, ketika manusia memilih jalan takwa, jadilah dia ashabul maimanah. Tadi alhamdulillah imam kita membaca surah Al-Waqiah, ya. Ashabul yamin, ashabul shimal, gitu. Dua golongan yang berbeda. Apakah kita mau menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal? Nah, kita yang memilih, Pak. Alhamdulillah semua yang hadir dalam majelis ini telah memilihkan untuk dirinya ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam pengaturan, diatur. Strategi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merubah kaum jahiliyah, diatur kehidupan mereka agar perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pedoman Al-Qur'an. Karena sungguh kita ini semua mau tidak mau adalah dalam proses perjalanan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur, wa ilaihi turja'un, ilaihi raji'un, kan? Kita kembali, Pak. Nah, kita sudah tahu kita kembali. Jangan sampai kita salah memilih jalan. Jalan yang Allah berikan sudah jelas. Tempuhlah jalan itu, jalannya orang-orang yang terdahulu yang telah diberikan nikmat, kan itu. Dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin. Itu jelas lah, Pak. Para ulama-ulama kita lah yang harus kita ikuti. Jangan mereka yang kita ikuti adalah orang-orang yang telah mendapatkan kemurkaan Allah. Jangan mereka yang telah menyimpang dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tersesat. Jangan. Mari kita ikuti para ulama kita. Ya, insyaallah para ulama ini adalah warasatil anbiya, para pewaris nabi. Insyaallah. Malam kemuliaan, ya. Tadi sudah sampaikan malam yang penuh dengan kemuliaan, mulia karena Allah turunkan Al-Quran. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan predikat mulia itu. Kita manusia gampang jadi mulia, Pak. Karena dari sononya manusia udah dimuliakan, Pak. Al-Quran menjelaskan kepada kita. Walaqad karramna bani Adam. Itu Allah udah menyampaikan kepada kita tuh. Dalam surah Bani Israel. Surah Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam. Telah dimuliakan, Pak. Jadi kita ini udah lahir sudah mulia, Pak. Wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kami angkut, kami perjalankan mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan rezeki yang baik-baik, kata Allah.
Wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia itu dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Syukur kita, Pak. Allah telah memuliakan kita, Allah telah memilih kita, Allah telah mengutamakan kita. Karena keutamaan itu, maka kitalah yang diberi kewenangan untuk menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan kemuliaan ini. Ketika kita mulai turun tingkat kemuliaannya, Allah dengan kasih sayangnya kepada kita mendatangkan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan ini, insya Allah, ketika kita benar-benar melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan kembali kepada kondisi kefitrahan. Maka disebut setelah bulan Ramadan, hari pertamanya disebut dengan Idul Fitr. Fitrah, Pak. Kembali lagi fitrah. Setiap tahun kita dikembalikan dalam kefitrahan. Terkecuali yang tidak mau. Oleh karena itu, kita harus mengilmui apakah otomatis ketika sudah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, otomatis kita menjadi fitrah? Belum tentu juga. Kenapa kira-kira? Karena paling tidak untuk kita ini, diri kita ini terikat oleh 3. 1, kita sebagai manusia untuk kembali kepada Allah nanti, hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita punya jasad, kita punya jiwa, kita punya harta benda. Jasad harus dibersih-sucikan. Itulah gunanya kita berwudu, kita sholat, kita berpuasa. Para ulama mengatakan bahwa puasa itu menzakati jasad kita, Pak. Coba dibayangkan kalau jasad ini tidak terzakati, Pak. Tidak kita bersihkan. Dari sekian waktu yang berlalu, kita makan, kita minum. Yakin di antara makan minum itu ada yang tidak halal. Itu yang menjadi daging, itu yang menjadi tulang, itu yang menjadi darah. Betul tak, Pak? Kira-kira mampu enggak kita memilah darah yang mana yang haram, mana yang halal? Di antara daging-daging kita yang tumbuh, kira-kira bisa enggak kita milah? Mana bagian yang haram, mana bagian yang halal, mana? Tulang kita pun sama. Lalu bagaimana caranya supaya terbersihkan? Kita mau iris-iris. Ya, kita iris tulang kita, kita iris daging kita. Tidak mungkin, Pak. Maka bersyukur Allah mendatangkan puasa. Dengan puasa ini, jasad kita insya Allah terzakati. Kemungkinan dengan terzakatinya insya Allah, ada kemungkinan kita menjadi fitrah. Itu baru pertama. Jiwa kita, jiwa yang Allah berikan kepada kita dalam proses interaksi dengan kehidupan di dunia, jiwa jadi kotor. Jiwa kalbu kita menjadi gelap. Disebabkan karena dosa-dosa kemaksiatan kita. Allah memberikan cara yang paling mudah dan paling murah. Mudah-mudahan dengan kita berzakat fitrah, zakat fitrah, jiwa kita terzakati. Betul tak, Pak? Murah. Karena 1 tahun kita cuma bayar berapa? 39.000. Bapak mengharap syurga.
Bapak mengharap jiwa menjadi fitrah hanya dengan 39.000 rupiah per tahun. Alangkah murahnya masuk surga itu. Itu pun masih banyak yang tidak bayar. Ya karena belum mengetahui yang demikian itu. Harta kita gimana? Apakah setelah jasad kita, jiwa kita sudah bersih fitrah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lalu masuk surga? Belum tentu juga. Karena ada harta kepemilikan kita yang harus kita zakati, yang harus kita keluarkan, yang harus kita infak sedekahkan. Karena itu di bulan Ramadan ini, ketiga perkara ini, dengan puasa menzakati tubuh, dengan ibadah-ibadah termasuk zakat fitrah, mensucikan, bersihkan jiwa, zakat harta kita, zakat mal, zakat profesi kita, infak sedekah kita, mudah-mudahan insyaallah menzakati, membersihkan harta-harta kepemilikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, Al-Qadar itu bermakna sempit. Kenapa sempit? Karena pada malam itu turun para malaikat dan ar-ruh. Bagian ulama kita menafsirkan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Ada juga yang menafsirkan ar-ruh itu adalah ruh-ruh turun. Sehingga alam ini terasa sempit, sesak oleh turunnya para malaikat. Untung malaikat dengan alam ini tidak sama materinya. Andaikan sama materinya, sesaklah itu Pak. Untung malaikat dah sama dengan materi kita. Andaikan malaikat materinya sama dengan kita, ya tidak muat masjid kita. Tapi karena materinya tidak sama, mereka dari cahaya, dari nur, kita dari tanah, maka tentu meskipun berada dalam satu tempat, tidak bersesak. Disempit. Begitu banyaknya para malaikat yang mengiringi turunnya Al-Quran itu. Satu lagi tentang Al-Qadar ini, dalam tafsir fi Zilal Quran, Syekh Qutb mengatakan bahwa malam itu adalah malam penghubungan secara mutlak antara langit dan bumi. Dimulai terhubung antara langit dan bumi dengan turunnya Al-Quran itu. Terhubunglah bumi dan langit itu. Yang sebenarnya dahulu langit dan bumi itu kan satu Pak. Satu. Kemudian Allah pisahkan satu sama lain. Dalam teori ilmu pengetahuan modern, dulu Allah menciptakan tuh satu saja. Kemudian mengalami proses, kalau kita pakai teori Big Bang teori, teori ledakan besar, dahsyat, meledak karena unsur yang Allah ciptakan itu mengalami perubahan suhu dan kerapatan. Suhu yang sangat tinggi sampai miliaran derajat Kelvin. Juga dengan tingkat kerapatan yang tinggi, high density. Sangat tinggi tingkat kerapatannya, kemudian meledak, berhambur. Setelah berhambur, ya terpilahnya tadi mengembang alam ini. Ya, kalau saya katakan itu bukan mengembang, tapi itu adalah suatu proses pengembalian kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kehancurannya. Ketika sudah meledak, terbentuk. Kemudian setelah terbentuk, tertata dengan baik, dengan sistem yang mengikatnya,
sistem-sistem yang mengikat sehingga pada gaya-gaya gravitasi yang bekerja padanya, sehingga semua benda-benda langit ini tidak tubrukan. Bayangkan Pak, begitu banyak benda langit ini. Andai tidak diikat oleh sistem yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falak mereka tabrakan di mana-mana. Tapi itu ada masanya nanti. Proses perjalanan menuju kehancurannya. Kita manusia sangatlah kecil dari bagian ini. Maka karena kita sangatlah kecil, tiadalah perlu kita menyombongkan diri kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, mari kita berpuasa pada siang hari. Ketika Allah perintahkan kita beribadah, memperbanyak ibadah malam hari, mari kita kerjakan ibadah di malam hari. Mudah-mudahan semua ini insya Allah akan menjadi asbab Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekira inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk diri saya dan saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan jadi tambahan wawasan untuk kita semua dalam rangka meningkatkan aktivitas ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dan berharap mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun-tahun selanjutnya. Mudah-mudahan ini malam hari ke-17, sebagaimana tafsiran-tafsiran tadi itu mengacu pada turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi tanggal 17 Ramadan. Sedangkan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, inilah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang kita cari-cari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam-malam yang ganjil. Mari kita berlomba-lomba, mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya, karena insya Allah ibadah kita di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83, sekian. Berapa bulan? 4 bulan. Alangkah bahagianya kita kalau paling tidak sekali dalam seumur kita mendapatkan anugerah Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat yang saya sampaikan pada para guru-guru yang hadir untuk memberikan arahan-arahan, memberikan tambahan-tambahan sehingga kita insya Allah semakin sempurna memahami agama kita dan sempurna ibadah kita, dan pada akhirnya kita mendapatkan fatammama ni'matahu alaikum. Kita akan mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka saya insyaallah barakatuh.